saya akan cari selepas ni coach yang lebih baik daripada itu. Saya promise pada pemilihan. Tapi itulah kisah dia. Dan satu benda yang berlaku pun saya nak counter yang big event. Jadi saya cakap dalam yang Presiden FAM Datuk Hamidin marah besar usai Malaysia gagal tembus semifinal Piala AFF 2024. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin, meluapkan kemarahannya setelah tim nasional Malaysia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Singapura dalam laga terakhir babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Khamis malam tidak hanya membuat para penggemar kecewa, tetapi juga memastikan Malaysia gagal melaju ke semifinal. Dalam konferensi pers seusai laga, Datuk Hamidin tidak segan-segan melontarkan kritik pedas terhadap performa skuad Harimau Malaya. Saya sangat kecewa dengan hasil ini. Para pemain kita tampil bapuk. Tidak ada ancaman berarti sepanjang pertandingan. Ini bukan level permainan yang seharusnya ditampilkan oleh tim nasional, ujar Hamidin dengan nada tegas. Minim peluang dan gagal cetak gol. Sejak awal laga, permainan Malaysia terlihat kurang menggigit. Meski bermain di depan ribuan pendukung sendiri, skuad asuhan pelatih lokal itu gagal menciptakan peluang berbahaya. Penguasaan bola lebih banyak dipegang oleh Singapura yang tampil solid dalam bertahan dan tajam dalam serangan balik, meski tanpa mencetak gol. Saya tidak melihat ada determinasi atau rasa lapar untuk menang dari para pemain kita. Melawan Singapura saja kita tidak bisa mencetak gol. Bagaimana kita mau berbicara tentang prestasi di level internasional? Tambah Hamidin dengan raut wajah kesal. Kekecewaan penggemar. Tidak hanya Datuk Hamidin, para pendukung Harimau Malaya juga meluapkan kekecewaannya, baik di stadion maupun di media sosial. Beberapa dari mereka bahkan menyebut permainan Malaysia seperti anak sekolah dasar yang baru belajar bermain bola. Ini sangat memalukan, bermain di kandang sendiri, tapi tidak mampu menaklukkan Singapura. Taktik monoton, kreativitas tidak ada, dan semangat juang seperti hilang. Bagaimana kita mau bangga dengan hasil seperti ini? Tulis seorang penggemar di media sosial. Tagar Harimau Malaya bapuk bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter Malaysia usai pertandingan. Banyak pendukung yang menyalahkan manajemen tim, pelatih, hingga para pemain atas kegagalan ini. Gagal ke semifinal. Hasil imbang melawan Singapura memastikan Malaysia hanya mengumpulkan 5 poin dari 4 pertandingan di fase grup. Kegagalan ini menjadi catatan buruk bagi sepak bola Malaysia, mengingat mereka sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu favorit di Piala AFF 2024. Kita punya sejarah, kita punya tradisi, tapi apa yang kita tampilkan malam ini benar-benar mengecewakan. Kita harus evaluasi besar-besaran. Kalau seperti ini terus, kapan sepak bola Malaysia mau maju? Pungkas Datuk Hamidin. Evaluasi menyeluruh. Hamidin menegaskan bahwa FAM akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim nasional. Ia tidak menutup kemungkinan adanya perombakan besar-besaran, termasuk di sektor pelatih dan pemain. Kita tidak bisa terus-menerus menerima hasil seperti ini. Sepak bola adalah kebanggaan negara. Kalau kita tidak bisa membanggakan rakyat, maka ada yang salah dengan sistem kita, tegasnya. Harapan ke depan. Meski kecewa, Hamidin tetap berharap ada perubahan positif untuk masa depan sepak bola Malaysia. Ia meminta semua pihak, termasuk pelatih, pemain dan staf pendukung, untuk introspeksi dan bekerja lebih keras demi memperbaiki prestasi Harimau Malaya. Ini bukan hanya soal satu pertandingan atau satu turnamen, ini tentang masa depan sepak bola kita. Jika kita tidak berubah sekarang, maka kita akan terus tertinggal, tutup Hamidin. Aksi protes penggemar. Seusai pertandingan, beberapa kelompok supporter terlihat melakukan aksi protes di luar stadion. Mereka membawa spanduk bertuliskan, Harimau Malaya perlu gigi baru, dan bukan waktunya bermain aman. Suara-suara ini menunjukkan betapa besarnya harapan rakyat Malaysia terhadap sepak bola sebagai salah satu simbol kebanggaan nasional. Dengan kegagalan ini, Piala AFF 2024 menjadi pelajaran pahit bagi sepak bola Malaysia. Pertanyaan besar kini menggantung. Apakah FAM dan semua pihak terkait bisa membawa perubahan yang signifikan? Atau apakah sepak bola Malaysia akan terus terjebak dalam lingkaran kekecewaan? Rakyat Malaysia menunggu jawaban nyata, bukan sekadar janji.
Timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kekecewaan bertambah. Berharapan Timnas Malaysia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024 pupus setelah hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Timnas Singapura di matchday terakhir Grup A. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Jumat 12/12/2024 malam WIB, menjadi penentu nasib skuad Harimau Malaya, tetapi hasil tersebut justru memastikan mereka tersingkir dari turnamen regional ini. Tekanan wajib menang tak tercapai. Di laga ini, Timnas Malaysia yang dilatih Pau Marty Vicente berada dalam tekanan untuk meraih kemenangan demi mengamankan tiket ke babak semifinal. Namun, meski tampil di hadapan ribuan pendukung setia mereka, Paulo Josue dan kawan-kawan gagal menunjukkan performa terbaik. Statistik pertandingan menunjukkan penguasaan bola berimbang 50-50 antara Malaysia dan Singapura. Namun dari segi peluang, Malaysia unggul dengan 5 tembakan tepat sasaran dibanding 1 milik Singapura. Sayangnya, efektivitas menjadi masalah utama Harimau Malaya karena tak satu pun peluang berhasil dikonversi menjadi gol. Sangat mengecewakan. Kami menguasai permainan tetapi tidak cukup klinis di depan gawang. Ini adalah sesuatu yang harus kami perbaiki, ujar Pau Marty Vicente seusai pertandingan. Klasemen akhir Grup A, hasil imbang ini membuat Malaysia mengakhiri fase grup di posisi ketiga dengan 5 poin dari 4 pertandingan. Posisi ini tidak cukup untuk meloloskan mereka ke babak semifinal. Berikut klasemen akhir Grup A. 1. Thailand, 12 poin lolos ke semifinal. 2. Singapura, 7 poin lolos ke semifinal. 3. 5 poin. 4. Kamboja, 4 poin. 5. Timor Leste, 0 poin. Di laga lain, Thailand memastikan posisi puncak setelah menang tipis 3-2 atas Kamboja. Dengan 7 poin, Singapura menjadi pendamping Thailand ke semifinal, sementara Malaysia harus mengakhiri perjalanan mereka lebih awal. Kekecewaan berlanjut di tahun 2004. Kegagalan di Piala AFF 2004 melengkapi catatan buruk Timnas Malaysia sepanjang tahun ini. Sebelumnya, mereka gagal lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan tak berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami berada di momen sulit. Ini bukan hanya soal turnamen ini, tetapi tentang arah sepak bola Malaysia ke depan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata Datuk Hamidin Mohd Amin, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia. Hamidin juga menyebut bahawa evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan, mulai dari tim pelatih hingga struktur pembinaan pemain muda. Respons pendukung dan kritik tajam. Para pendukung Harimau Malaya tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa mereka. Banyak yang meluapkan kekesalan di media sosial, menyebut permainan Malaysia semakin jauh dari harapan. Dengan permainan seperti ini, bagaimana kita bisa bersaing di Asia Tenggara, apalagi di level Asia? Malaysia butuh perubahan besar, tulis salah satu penggemar di Twitter. Beberapa kritik juga diarahkan kepada pelatih Pau Marty Vicente yang dianggap gagal membawa perubahan signifikan sejak ditunjuk menangani tim. Selain itu, para pemain dinilai kurang memiliki mentalitas juara untuk menghadapi tekanan di laga krusial. Dengan kegagalan ini, perhatian akan beralih ke perombakan struktur sepak bola Malaysia. FAM diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ini adalah momen refleksi. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan terus tertinggal dari negara-negara lain di kawasan ini, pungkas Hamidin. Kegagalan ini menjadi peringatan keras bagi sepak bola Malaysia. Pendukung dan masyarakat kini menantikan langkah nyata untuk membawa Harimau Malaya kembali berprestasi di pentas regional dan internasional. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.